Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara kenapa Roh Kudus menggerakkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan beberapa kali minggu ini tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya. Saya tidak tahu begitu kuat Roh Kudus mengajak kepada kami untuk terus berbicara tentang mempersiapkan diri tentang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya mungkin bisa dibukakan di dalam Injil Matius pasal 24, ya, Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-10, ya, 11, 12. Ya betul. Ya terus 11 naik coba terus. Ya 12, 13, ya 14. Nah, saudara ingatkan pertama kali saya ini, tapi ditampilkan dulu ya. Saya pertama kali tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Saya ingin sedikit mengulang dengan cepat ya, supaya kita semua benar-benar apa yang dikatakan ya, berjaga-jagalah senantiasa itu benar-benar akan kita lakukan, saudara. Jadi saudara, yang pertama kali saya bicara tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, ya semua boleh dikata sudah digenapi. Tetapi satu hal, yaitu Injil dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara, Yesus belum akan datang kalau semua orang, semua bangsa belum mendengar Injil. Dan kita bersyukur sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, di mana kita tahu ya jaringan-jaringan internet terus diperluas kepada pedalaman-pedalaman, di mana Injil bisa diberitakan melalui jaringan internet ini. Oleh sebab itu saya mendorong terus kepada saudara jemaat kasih dalam Tuhan, jangan sia-siakan kemajuan teknologi ini saudara. Mari gunakan terus untuk memberitakan Injil dengan berbagai macam cara. Dengan adanya media sosial itu gunakan saudara. Saya saksikan, sering saya sampaikan saudara, hanya melalui status WA saja saudara, WhatsApp ya. Saya kirim ayat firman Tuhan, tidak saya tambah-tambah, tidak saya kurang-kurang, saya sesuai firman Tuhan saja. Saya sampaikan dan puji Tuhan, nanti setiap hari ada 120 orang, 115 orang yang membaca. Puji Tuhan. Dan dari 120-115 orang itu, mereka sudah di dalam Tuhan kira-kira 100 orang. Yang belum di dalam Tuhan ada 15 orang. Oh Tuhan, memang itu sasaran kami. Saya doakan mereka, nama-nama mereka saya sebut di dalam doa saya. Nah saudara, ini sangat penting sekali saudara. Mari saudara, gunakan semua sarana yang ada untuk memberitakan Injil supaya Injil boleh sampai kepada segala bangsa. Saudara, saya tekankan sekali lagi, kalau kita anak Tuhan tidak memberitakan Injil, tidak memanfaatkan media sosial untuk memberitakan Injil, maka iblis akan menggunakan media sosial untuk menjatuhkan anak Tuhan. Jadi saya senang sekali kalau saudara, mari saya terus jangan segan-segan saudara, saya bombardir terus gunakan media sosial untuk memberitakan kabar baik. Apalagi saudara diperlengkapi tadi dengan ada perbuatan disampaikan tadi, ya Tuhan mau memakai anak-anak muda, saudara yang masih punya jiwa muda, ya mari tanggap itu. Tuhan mau pakai saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara, mari saudara yang merasa masih muda, terus ya jiwa muda, terus beritakan Injil. Pakai media sosial. Saudara punya akun-akun macam-macam, punya aplikasi macam-macam, ya silahkan saudara gunakan, itu luar biasa. Kalau saudara menguasai berbagai macam aplikasi, waduh, kalau tidak saudara sangat disayangkan. Saya percaya ini adalah kesempatan Tuhan yang Allah berikan. Ini
Ini adalah cara Tuhan. Supaya apa? Supaya Injil boleh sampai segala bangsa. Yaitu melalui media sosial yang ada. Amin. Puji nama Tuhan. Terus yang ayat 13 coba Mas Adit. Nah, ini nanti hari ini ya. Ayat 12. Ini saudara, perhatikan baik-baik. Ini juga sudah saya sampaikan. Tanda-tanda yang sedang terjadi. Kalau tadi akan digenapi, sedang berjalan. Supaya Injil sampai kepada segala bangsa. Tanda-tanda ini yang sekarang ini terjadi banyak sekali kedurhakaan. Ya, di mana banyak anak-anak tidak lagi taat dan hormat pada orang tuanya. Bahkan kalau saudara melihat di televisi, waduh ngeri saudara ya. Anak-anak bisa sampai membunuh orang tuanya. Mari saudara, padahal firman Tuhan dengan jelas mengingatkan. Hai anak-anak, taat dan hormatilah orang tuamu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Tetapi justru malah sebaliknya, mereka tidak taat, mereka tidak hormat. Dan karena oleh sebab itu dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah saudara, tanda-tanda di dalam kedatangan menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kasih kita makin dingin. Saudara, banyak orang-orang yang di sekitar kita, anak-anak Tuhan, saya tidak orang di luar Tuhan. Anak-anak Tuhan kasihnya sudah mulai dingin, kasihnya sudah mulai tawar. Suami dan istri sudah tidak lagi saling mengasihi, saudara. Ya, orang tua dan anak sudah tidak lagi saling mengasihi. Saudara, ini peringatan penting buat kita. Oleh sebab itu, kalau kita sudah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini, mari jangan beri kesempatan ya iblis untuk mengintimidasi kita, iblis untuk mencuri kasih kita, sehingga kemudian kasih kita kepada istri, kasih kita kepada suami, kasih kita kepada orang tua mulai dingin. Saudara bisa berbagai macam cara, strategi saudara, caranya saudara, supaya kasih saudara antara suami istri diawali dari suami istri saudara ya, jangan seperti ini. Saya setiap bangun tidur, saya selalu cium istri saya. Aku mengasihi kamu. Aku juga mengasihi kamu. Waduh, luar biasa kan? Itu adalah strategi yang saya bangun. Karena saya tahu pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia akan mencuri apa saja. Kasih kita juga bisa dicuri, saudara. Kemudian dingin, tidak ada lagi kasih kepada suami, tidak ada lagi kasih kepada istri, kepada orang tua, kepada anak. Mari, jangan kita sampai kehilangan kasih. Jangan apa yang ditulis di dalam firman Tuhan, kasih itu akan menjadi dingin, akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Justru Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan mendemonstrasikan kasih Tuhan, mendemonstrasikan kasih Tuhan melalui kehidupan kita, supaya orang lain bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang kasihnya panas luar ya, apalagi yang mau menikah ya, wah kasihnya pasti anak luar biasa. Saudara, saya baru 42 tahun menikah ya, tapi saya tidak mau kasih berhenti. Saya harus terus. Itu saudara, saya usaha saudara. Tidak berpangku tangan kemudian kasih kita makin mesra ya. Saya selalu katakan makin tua semakin mesra. Amin saudara. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan ada yang buka-buka HP ya. Lihat sini aja. Kalau ada saudara mau penting sekali mau telepon, mau WhatsApp, silahkan keluar saja. Kalau di dalam sini nggak usah buka HP lah ya, supaya bisa konsentrasi di sini. Nah saudara, sekali lagi saudara, ini sangat penting sekali saudara. Kasih kita kepada Tuhan terlebih saudara, jangan sampai dingin saudara. Kasih kita kepada sesama manusia yang kita mulai dari dalam keluarga kita, jangan sampai dingin, karena itu sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan mengerti tentang peringatan itu, tentunya saudara akan memasang satu strategi bagaimana supaya kasihku kepada istriku, kasihku kepada sahabatku, kasihku kepada tetanggaku, kasihku kepada Tuhan tidak menjadi dingin. Itu penting sekali. Silahkan saudara minta hikmat pada Tuhan. Itu tadi yang saya contohkan strategi saya. Kalau sudah mau tidur, puji Tuhan. Ya, haleluya. Ya, kemudian ayat yang 11, tidak salah ya, Mas, ya 11. Oh, ya.
itu nanti juga akan saya sampaikan. Ayat 13, 13 Mas, ya. Jadi belum masuk khotbah hari ini ya. Ini 13 ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, ini akan kita bahas pada pagi hari ini, saudara. Judul khotbah saya adalah bertahan sampai pada kesudahannya. Saudara, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita supaya kita di dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tetap bertahan sampai akhir kita. Apapun yang terjadi, saudara, pencobaan, bahkan nanti kita akan melihat penderitaan yang kita alami, kita tetap beriman kepada Yesus. Ini penting sekali. Nah, seperti biasa saya membagi khotbah saya menjadi 4 bagian, saudara. Di dalam membahas tentang bertahan sampai pada kesudahannya. Yang pertama yaitu keselamatan sudah diberikan dengan harga yang mahal. Mengingat pagi hari ini kita berjamuan kudus, jadi saya ingatkan kembali, saudara. Keselamatan yang kita peroleh sudah diberikan dengan harga yang mahal. Memang ada orang yang mengatakan kita terima dengan cuma-cuma, tetapi saudara, sesungguhnya itu sudah dibayar dengan harga yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Saudara, kalau saudara bawa Alkitab, saudara garis bawahi, saudara tabiru darah yang mahal, supaya saudara benar-benar ingat bahwa kita diselamatkan karena darah yang mahal. Darahnya siapa? Yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saudara, kita perlu mengingat sebelum kita berbicara tentang bertahan iman kita sampai akhir, saudara, kita perlu menguasai dan mengerti benar bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Katakan kanan kiri saudara, kamu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, saudara. Ini bukan sesuatu yang ecek-ecek, saudara. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, saudara. Darah yang mahal itu sudah dicurahkan dari kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita harus ingat benar. Nah, saudara, sehingga pada saat saudara mengalami tantangan, mengalami pencobaan, mengalami tekanan di dalam segala hal, saudara ingat bahwa darah yang mahal itu sudah menebus dosa-dosa saya. Sehingga firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 18 mengingatkan kepada kita. Roma 8 ayat 18 kita diingatkan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin, saudara. Jadi saat ini, saudara, di dalam saudara bertahan sampai akhir hidup saudara, bertahan iman kita kepada Yesus Kristus. Namun dalam perjalanan hidup saya percaya kita mengalami tekanan, kita mengalami pencobaan, kita mengalami hal-hal yang menyakitkan kita. Namun firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada kita, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin, saudara. Ingat bahwa ada kemuliaan, saudara, yang disediakan kepada kita, orang-orang yang percaya, yang bertahan sampai akhir. Haleluya. Kali lagi, saudara, hanya melalui darah Yesus yang mahal kita diselamatkan. Penderitaan yang kita alami sekarang ini, saudara, tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinyatakan bagi kita. Terlebih kalau kita mengingat Yesus sudah lebih dulu menderita untuk kita.
Yesus sudah lebih dulu menderita untuk kita, saudara. Jadi penderitaan yang kita alami ini tidak sebanding. Apalagi ada janji kemuliaan. Apa itu Pak kemuliaan? Ya kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Wah, penuh dengan kemuliaan. Seperti pada waktu manusia pertama sebelum jatuh di dalam dosa, Kejadian 1, Kejadian 2, saudara. Wah, indah sekali, saudara. Saya berharap saudara akan mengerti kebenaran ini, saudara. Sehingga pada saat saudara menghadapi goncangan, tantangan, persoalan apapun, saudara, ingat bahwa itu tidak sebanding dengan kemuliaan. Tetapi kalau saudara mengalami permasalahan, persoalan karena saudara berbuat dosa, tidak ada pilihan lain, saudara. Selain saudara datang kepada Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan, 1 Yohanes 1:9. Akui di hadapan Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Dan buat komitmen tidak akan mengulang lagi perbuatan. Indah sekali sebenarnya kita mengikuti Tuhan Yesus. Luar biasa. Jadi sekali lagi saudara, mari kita ingat benar bahwa keselamatan sudah diberikan dengan harga yang mahal kepada kita. Saya percaya saudara ingat ini saja, saudara tidak akan tinggalkan Yesus apapun yang terjadi. Saudara, ini penting sekali juga. Tetapi tentunya mereka untuk bisa memiliki iman seperti itu tidak seperti membalikkan tangan, saudara. Harus ada satu perjuangan, setia beribadah, setia berdoa, setia merenungkan firman Tuhan. Disitulah maka kita akan bisa memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudara, kita perlu mengingat bahwa keselamatan sudah diberikan dengan harga yang mahal. Nah, bagian yang kedua, saudara, saya berharap saudara tidak perlu takut ya. Bagian kedua ini disiksa, dibenci, dikucilkan, dibunuh bisa terjadi kepada kita. Ya, saudara, Yesus sudah mengingatkan akan hal ini, saudara. Di dalam Matius 24 ayat 9 dan 10 dikatakan, Matius pasal 24 ayat 9 dan 10 yang beberapa yang lalu juga sudah saya sampaikan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad. Sudah garis bawah ya. Banyak orang akan murtad, tentunya ini bicara tentang anak-anak Tuhan. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara, Yesus mengingatkan bahwa tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada penyiksaan, ada kita dibenci, bahkan sampai dibunuh. Bersyukur jika sampai saat ini kita belum tidak terjadi di tempat kita. Tetapi saudara, hal semacam ini bisa terjadi pada kita. Kemudian di Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 4a, di sana Yesus juga mengingatkan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Jangan murtad. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan, kupesankan, kusampaikan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ya, nggak bisa muncul ya ayatnya, Mas Adi. Ya, jadi sekali lagi saya akan bacakan ya, Yohanes 16 ayat 1 sampai 4a. Semuanya ini kukatakan padamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya, Yohanes 16 ayat 1. Iblis gak suka ya kita beritakan ini, saudara. Doakan ya. Semuanya ini kukatakan padamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku.
kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Wah, saudara, ingat bahwa peristiwa seperti ini bisa terjadi. Kita dikucilkan, kita disiksa, kita dibenci. Ya, bisa terjadi kepada kita, anak-anak, bahkan sampai dibunuh juga. Namun firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita, jangan kita sampai meninggalkan Yesus. Amin. Sekali lagi, di saat kita mengalami aniaya, disiksa, bahkan sampai dibunuh, saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita meninggalkan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Itu yang kita miliki iman saudara. Haleluya. Hal-hal seperti ini bisa terjadi kepada siapa saja, karena Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada kita. Jangan kecewa atau menolak Yesus. Jangan murtad, tetap bertekun di dalam iman. Mereka melakukan itu karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Yesus. Kita harus dapat berkata seperti Yesus. Nah saudara, saya pernah sampaikan ya, Yesus pada saat dianiaya, disiksa, bahkan sampai dibunuh, digantung di atas kayu salib, saudara, ada satu pelajaran yang sangat penting yang saya sering ulang-ulang, saudara. Yesus masih dapat mengampuni mereka yang menganiaya dia. Yesus masih dapat mengampuni orang yang menyiksa dia, sehingga dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Ini satu pelajaran yang penting, saudara, yaitu Tuhan sedang mengajarkan juga bahwa mengampuni itu tidak ada batasnya. Sampai titik penghabisan kita pun kita diajar oleh Yesus untuk meneladani Yesus bagaimana dia mengampuni sampai akhir. Jadi kalau saudara mengalami satu penganiayaan saat ini, atau mungkin saudara dilecehkan atau saudara diapain, saudara, itu belum apa-apa. Tuhan mau sampai akhir hidup kita bisa mengampuni orang lain. Amin, saudara. Dan satu hal pelajaran yang indah sekali yang Tuhan berikan pada kita, saudara, supaya saudara benar-benar tertanam, saudara. Yesus di saat akhir hidupnya, menjelang akhir hidupnya, saudara, di puncak penderitaannya, saudara, Yesus masih dapat menyelamatkan jiwa orang yang berdosa. Ya Yesus, kalau engkau benar-benar Allah, jangan lupa sama aku. Menjaga saat ini juga kamu bersama-sama dengan di Firdaus. Wah, luar biasa. Artinya satu pelajaran yang sangat indah, saudara, yang dapat kita ambil, bahwa Tuhan akan memakai saudara. Apalagi tadi dikatakan anak-anak muda, Tuhan memakai saudara sampai akhir hidup saudara. Tuhan mau pakai saudara untuk memuji kepada Tuhan. Wah, ini apa? Amin. Kita mau dipakai Tuhan, bukan hanya saat ini saja, sampai titik akhir hidup kita. Tuhan mau pakai kita untuk menyelamatkan jiwa. Jangan berhenti berdoa untuk orang-orang yang saudara kasih yang belum di dalam Tuhan. Jangan berhenti untuk mengasihi mereka. Jangan berhenti untuk bersaksi pada mereka. Siapa tahu saya mempunyai satu membayangkan ya, seseorang yang selalu berdoa untuk anaknya yang belum di dalam Tuhan, untuk orang tuanya atau ya anaknya sajalah yang belum di dalam Tuhan, belum juga terima Yesus. Tetapi kita tidak, firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu untuk berdoa. Berdoa terus sampai akhir hidup kita. Mengasihi terus, bersaksi terus sampai kepada kita. Saya membayangkan bisa terjadi, saudara. Mungkin saat saudara yang selalu berdoa itu
dipanggil Tuhan di akhir hidup. Ya, dipanggil Tuhan. Kemudian saat-saat detik terakhir anak-anak pada lulus, termasuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Terus Roh Kudus mulai bekerja kepada anak ini yang selalu didoakan. Papa, aku mau percaya Yesus, aku mau percaya Yesus karena aku melihat Bapak luar biasa setia kepada Yesus. Bisa terjadi, saudara. Karena dia selama itu mungkin dia menolak, tetapi kemudian di akhir hidup bapaknya, dia melihat ketaatan bapaknya, kesetiaan bapaknya, kasih yang selalu dilakukan oleh bapak. Roh Kudus bisa menggerakkan. Pak, aku mempercayai Yesus karena aku melihat hidup Bapak yang luar biasa. Bisa terjadi, saudara. Ini bisa dianalogikan dengan seperti apa yang Yesus lakukan pada saat detik-detik terakhir. Dia bisa membawa jiwa diselamatkan. Puji nama Tuhan. Itu sangat-sangat bisa terjadi. Sekali lagi, saudara, firman Tuhan mengingatkan saudara mungkin akan disiksa, dibenci, dikucilkan, bahkan sampai dibunuh, saudara. Tetapi mari, saudara, ingat bahwa Yesus sudah lebih dulu menderita. Jangan sampai kita meninggalkan iman kita kepada Yesus. Saya undang Bu Desi masuk ke kelas. Nah, kira-kira begitu ya, supaya saudara lebih tertanam. Ya, Bu Desi masuk ke kelas. Sini. Terus ini ya, maju dikit. Kira-kira Desi, ya, kalau firman Tuhan tadi digenapi, ya, kemudian di pistol, taruh di sini. Pistol beneran ini ya. Mau tetap beriman pada Yesus atau menyangkal Yesus? Beriman pada Yesus. Sekali lagi. Beriman pada Yesus. Memang kita berharap ya bisa juga terjadi pistol ini dibunyikan gak bunyi. Oh, puji Tuhan, gak seperti itu. Ya, puji Tuhan kalau pistol itu tidak bunyi seperti yang video pernah disampaikan bahwa puji Tuhan. Gak bunyi dia waktu itu. Tapi kalau dor bunyi, tetap mati. Tetap imannya tetap kepada Yesus. Tidak akan menyangkal Yesus. Amin. Beri kemuliaan. Ini yang penting. Ini yang Tuhan inginkan, saudara. Bukan, oh ya, aku gak percaya Yesus. Aku gak percaya Yesus. Supaya tidak dibunuh maksudnya. Dan itu yang Tuhan. Tapi iman kita tetap teguh walaupun kita harus menghadapi seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dikucilkan, dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Sebab firman Tuhan katakan ada banyak orang yang akan murtad. Ya, ayat 24 coba ditampilkan lagi 9 dan 10 ya. Ini penting sekali, saudara. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Perhatikan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini juga Kristen ini juga Kristen. Malah dicoba. Ya, saudara, jangan sampai kita murtad. Amin. Karena keselamatan hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus kita akan binasa. Apapun yang terjadi, saudara. Jadi walaupun kita harus menghadapi kematian seperti yang tadi ilustrasikan tadi, kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Saya berharap, saudara, di saat kita puji Tuhan, kalau sebelum ada penyiksaan ini kita sudah terangkat, ya, Tuhan datang kita diangkat. Oh, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Oh, haleluya. Tetapi kalau Tuhan kita harus melewati aniaya yang seperti yang disampaikan di dalam firman Tuhan, mari jangan sampai kita meninggalkan Yesus.
Bahkan kita mau meneladani Yesus tadi, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Wah, dahsyat ya. Saya berharap saudara jemaat GCA Talitha Malang tidak ada yang meninggalkan Yesus saat kita menghadapi aniaya seperti yang disampaikan firman Tuhan. Saya percaya saudara apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yang ditulis dalam firman Tuhan ini akan terjadi saudara. Pasti akan terjadi, dan saat ini sudah mulai terjadi saudara di daerah-daerah lain. Beberapa waktu yang saya sampaikan saudara, saya tidak pakai mic. Saya berharap saudara mendengar ya. Kita bersyukur ya kalau kita melihat, saudara mungkin suka melihat di YouTube saudara, ada banyak orang-orang yang bertobat. Mereka dari saudara kita dari seberang, bahkan tokoh-tokoh mereka ya bertobat, terima Yesus, karena Yesus datang kepada mereka dengan cara macam-macam bertobat. Puji Tuhan, terima kasih tentunya ya, karena ini adalah bagian dari doa-doa kita. Tetapi saudara, di satu sisi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus sudah mengingatkan juga bahwa kita supaya berjaga-jaga. Sebab tidak menutup kemungkinan saudara mereka dari kelompok-kelompok mereka akan marah. Iblis bisa pakai mereka untuk marah. Dan marahnya tentunya kepada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Dan ini ayat ini bisa digenapi, bisa terjadi. Karena iblis pasti marah. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Dia akan dengan berbagai macam cara akan membalas, menganiaya anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Yesus sudah mengingatkan jauh-jauh sebelumnya, jangan kamu meninggalkan aku di saat kamu harus mengalami aniaya yang seperti itu. Puji nama Tuhan. Nah saudara, bagian yang ketiga saudara, hanya dengan pertolongan Roh Kudus saja, ya, hanya dengan pertolongan Roh Kudus saja kita dapat menghadapi sebuah aniaya itu. Yohanes 16 ayat 13 di sana dikatakan, tetapi apabila Ia datang, ya, yaitu Roh kebenaran yang saat ini sudah datang dan tinggal di dalam diri kita, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, saya menekankan di bagian yang A, 13a. Tetapi apabila Ia datang, Roh Kudus yang sekarang sudah datang dan tinggal di dalam diri kita, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin saudara. Kalau Dia berkata bahwa Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran, pasti tidak akan salah saudara. Tinggal kita mau dengar-dengaran suara Roh Kudus, tinggal kita mau taat, mendengar dan melakukan apa yang Roh Kudus inginkan. Kita perlu melatih kepekaan kita mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, saudara. Saya berharap anak-anak muda tadi mendengar dengan jelas bahwa Tuhan mau pakai saudara. Tuhan mau pakai saudara, serahkan hidupmu apa yang Tuhan mau pakai. Amin saudara. Saya selalu menekankan pelayanan tidak hanya di gereja saudara. Saudara melayani di mana saja saudara bisa melayani. Di lingkungan tempat tinggal saudara, di lingkungan sekolah saudara. Tuhan juga bisa pakai saudara untuk melayani Tuhan. Amin, haleluya. Mari saya berharap saudara, kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Saya tidak tahu, tadi saya katakan kenapa Tuhan membawa saya untuk menyampaikan firman Tuhan tentang tanda-tanda. Ya, karena tanda-tanda yang lain kita sudah lihat, ya, gempa bumi, gunung meletus sudah banyak sekali terjadi. Tapi saya tergerak untuk menyampaikan ayat-ayat ini saudara. Sekali lagi saudara, kita harus mengandalkan Roh Kudus, ya, tetap hidup, ya slide-nya, tetap hidup menyatu dengan Roh Kudus atau bergaul karib dengan Roh Kudus. Saudara, kita patut bersyukur saudara. Kita hidup saat ini di masa Roh Kudus. Ya, kalau zamannya bapak-bapak leluhur kita, Musa, Daud, mereka zaman Allah Bapa.
Ya, mereka bergaul dengan Allah luar biasa. Bahkan Henok, Elia sampai diangkat bersama Allah. Ya, kemudian di zamannya Yesus, Petrus, Yohanes berjalan bersama dengan Yesus. Bahkan Yohanes bersandar ya kepada Yesus. Waduh, indah sekali. Tetapi saudara dan saya lebih dahsyat lagi, saudara. Amin. Karena dia bukan di atas, dia bukan di kanan kiri, saudara, tetapi dia tinggal di dalam diri kita. Amin. Itu kemuliaan buat Tuhan. Dia bukan lagi di atas, saudara. Dia bukan lagi di kanan atau di kiri kita, tetapi dia ada di dalam diri kita, saudara. Dan perhatikan baik-baik, saudara. Komitmen yang disampaikan, aku tidak akan meninggalkan engkau selama-lamanya. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu komitmen. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Wah. Saya berharap anak-anak Tuhan menangkap akan hal ini, saudara. Saya selalu ingatkan tentang hal ini, saudara, bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur yang menyertai kita, yang tinggal di dalam diri kita. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, jangan menyukakan dia, jangan menyukakan Kudus, sebab dia adalah pribadi yang hidup. Dia bisa bersedih saat anak-anak Tuhan melakukan hal yang jahat, saat anak-anak Tuhan memperkatakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia sedih. Tapi dia sudah terikat dengan komitmennya bahwa dia tidak akan meninggalkan kita selama-lamanya. Dia akan diam saja. Rasul Paulus juga mengingatkan, jangan menyukakan Roh Kudus, jangan memadamkan Roh Kudus. Roh Kudus mendorong kita datang ibadah hari Minggu, siap-siap, jangan terlambat. Lelet-lelet aja lah. Ya itu sederhananya. Santai-santai saja lah. Ya nanti jam 6 lebih 10 tidak apa-apa lah, kan masih ada. Itu tidak, saudara tidak sadar, saudara memadamkan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus ingin supaya setiap kita anak-anak Tuhan menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini ada hambanya, terima kasih Pak Ruben, ya, tamu dari Poso, hamba Tuhan juga, ya, walaupun dari Poso dia berusaha datang ke Malang bisa beribadah. Puji Tuhan, selamat datang Pak Ruben, terima kasih buat kehadiran. Nah, saudara, saya ingat, saudara, waktu kami ada rekreasi, saya masih bekerja dulu, rekreasi juga pernah saya sampaikan juga ya, rekreasi ini di Sarangan, saudara. Saya tahu anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen si A, si B, si C, ya, saya tahu. Hari Sabtu sampai di Sarangan, hari Minggu mau jalan-jalan. Waduh, kita lihat schedule-nya jam 8 mulai makan pagi, kemudian acara. Saya sore Sabtu itu jalan-jalan keliling mencari apakah ada gereja di sana. Ada ketemu gereja kecil di sana. Saya tanya, Bu, ibadahnya jam berapa? Pak, kami ibadahnya sore, Pak. Karena di sini orang-orangnya jualan kalau pagi, kok jualan semua lagi sore, selesai pulang baru ibadah. Wah. Tapi Tuhan berhikmat pada saya. Pak, sebagai hamba Tuhan tentunya. Bu, sakit betul bapaknya tidak ada. Ibu, bapaknya sakit itu tidak ada. Ibunya ibu, Pak. Bu Gembala, apakah kami boleh meminjam gerejanya untuk kami ibadah pagi? Nanti ibu yang khotbah. Oh gitu Pak, saya ada beberapa orang. Nanti mau saya ajak ke sini. Nah, anaknya nanti yang main keyboard. Anaknya main keyboard. Oh, gitu Pak. Ya, jam berapa? Jam 6 ya. Ya. Oh, siap. Ibunya siap untuk khotbah. Mungkin khotbah dari sore sampai ke pagi, mau aja silakan ya. Anak yang main keyboard. Sabtu itu saya keliling teman-teman Kristen. Ayo, kita ibadah dulu ya. Lalu kita kita lagi tempatnya di belakang saya. Bareng sama saya itu ada beberapa orang. Ibadah jam 6
7:30 selesai, kita bisa mengikuti acara. Saudara, saya percaya itu Roh Kudus yang mendorong saya supaya saya menyala-nyala bisa melayani Tuhan. Kemudian bisa membawa teman-teman, karena itu hal ini dari sekarang konteks saya sampaikan terima kasih buat Pak Ruben dan Ibu datang ke sini. Kemudian kami beribadah enak, setelah itu kami rekreasi jalan-jalan dengan teman-teman yang lain. Saudara, dan saya dimulai kita bersembahan, dimulai bersembahan. Persembahan ini saya persembahkan kepada gembala karena gereja kecil. Senang sekali. Nanti tentang kalau kamu ada sendiri pemain keyboardnya kita kasih sendiri. Ini buat ibu. Wah, senang sekali mereka. Kita diberkati, mereka juga diberkati. Amin. Di kemuliaan buat Tuhan. Ini salah satu contoh di saat kita tidak mau memadamkan Roh Kudus, saudara. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bukan hanya menyukakan kebenarannya, tetapi jangan memadamkan Roh Kudus, saudara. Karena saudara, Tuhan mau supaya kita mempunyai hubungan yang karib, hubungan yang intim dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Amin. Yang pertama, jangan mendukakan Roh Kudus, jangan padamkan Roh Kudus. Yang ketiga, bertekunlah di dalam doa dan firman, pujian dan penyembahan. Saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang mempunyai hubungan yang karib dengan Roh Kudus. Sangat disayangkan, saudara, karena kita hidup di masa Roh Kudus, saudara. Sangat disayangkan kalau kita hidup di masa Roh Kudus ini, kita tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Roh Kudus, saudara. Mari bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Saya bangun tidur, Roh Kudus aku mengasihi engkau. Roh Kudus tolong ya. Roh Kudus terima kasih. Roh Kudus maafkan saya. Ada sesuatu. Saya berusaha untuk mau karib dengan Roh Kudus dengan berbagai macam cara. Selain tadi saya katakan, jangan mendukakan, jangan memadamkan, dan bertekun di dalam doa dan firman, pujian dan penyembahan. Tetapi kita juga ada usaha ingin dekat, mempunyai hubungan yang karib dengan Roh Kudus. Kalau kita mempunyai hubungan yang karib dengan Roh Kudus, saudara, indah sekali, saudara, indah sekali. Saya naik motor, saya berdoa dengan bahasa roh. Saya setir mobil, saya berdoa dengan bahasa roh. Saya berusaha terus membangun hubungan yang karib dengan Roh Kudus. Amin, puji nama Tuhan. Karena kita hidup di masa Roh Kudus, jadi harus mempunyai hubungan yang karib. Dan itu akan membuat kita, saudara, di saat kita membangun hubungan yang karib dengan Roh Kudus, maka di saat kita menghadapi apa tadi? Roh yang besar daripada roh yang ada dalam diri kita. Maka roh pasti dan roh dengan cara menolong kita bukan berarti pistolnya nggak bunyi, ya puji Tuhan. Menolong kita, iman kita tetap teguh. Tidak menyangkal Yesus itu juga bagian Roh Kudus bekerja menolong kita. Amin, saudara. Sekali lagi saya tidak tahu kenapa Tuhan mendorong saya menyampaikan tentang hal ini, tanda-tanda. Apakah Tuhan sebentar lagi ada datangnya? Ya, tidak tahu. Tapi yang jelas sudah Tuhan katakan tetap berjaga-jaga. Seperti gadis yang bijaksana, selalu membawa pelita dan minyak. Pelita berbicara tentang firman Tuhan, minyak berbicara tentang Roh Kudus. Dia bertekun dalam firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Wah, dahsyat, saudara. Pada saat mempelai pria datang, kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia. Puji nama Tuhan. Mari tetap hidup menyatu dengan Roh Kudus atau bergaul karib dengan Roh Kudus. Janjinya bahwa Dia akan menyertai kita selama-lamanya sampai akhir zaman. Hanya bersama Roh Kudus saja kita tidak akan menyangkal Yesus. Kita dapat melewati semuanya. Puji nama Tuhan. Bagian yang terakhir, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, bertahan sampai pada kesudahannya. Seperti tadi Bu Desi tadi, ya, pistolnya bunyi dor.
imannya tetap bertahan pada Tuhan Yesus, ya, dia akan memperoleh keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena apa? Dia tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Puji nama Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 di sana dikatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus. Tadi yang saya ilustrasikan tadi, karena imannya sampai akhir tetap bertahan pada Tuhan Yesus, dia meninggal dalam Yesus. Maka firman Tuhan katakan akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan dia. Amin saudara. Wah, kita akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus kita tahu dia ada di surga. Kita akan dikumpulkan bersama dia di surga. Puji nama Tuhan. Ya, selanjutnya hanya orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya yang akan diselamatkan. Kita akan dikumpulkan bersama Tuhan Yesus. Ini yang harus menjadi pengharapan bagi kita semua, orang-orang yang percaya. Karena apa? Ini adalah satu sukacita yang besar yang tidak ada tandingnya di saat kita berjumpa muka dengan Yesus. Amin. Selama ini mungkin kita hanya melihat gambar saja Yesus, gambar di belakang Yesus yang terangkat. Tetapi nanti kelak kita akan bertemu dengan Yesus, karena kita dikumpulkan bersama dengan Yesus. Puji nama Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita tetap bertahan sampai pada kesudahan. Amin saudara. Amin. Kita akan bertahan sampai pada kesudahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, sekali lagi kami datang mengakhiri engkau mendengar pujian kami. Sebagai ungkapan isi hati kami semua mau mengikut engkau Yesus. Walaupun kami harus memikul salib seberat apapun juga, kami tetap akan mengikut engkau. Sebab kami tahu semua itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, kuduskan dan sucikan hati kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat roti di tangan kanan saudara. Ya, haleluya. Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat anggur di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus dalam nama Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, hanya oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami boleh ditebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar. Kami terus akan memberitakan kematian-Mu sampai Kau datang ya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan sedikit pengumuman. Yang pertama, saudara yang ingin ikut booster atau vaksin ketiga, saudara belum vaksin ketiga, saudara sudah 6 bulan lebih ya vaksin yang kedua, saudara bisa menghubungi Mbak Anis ya. Kita akan adakan sendiri. Wah, puji Tuhan. Kita ada Dokter Eli ya yang akan memvaksin kita. Kalau saudara sudah 6 bulan, Dokter Eli yang akan memvaksin kita. Jadi silahkan segera mendaftar ke Mbak Anis. Saudara sudah vaksin kedua 6 bulan ya. Kita akan dikoordinir bersama-sama